warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda ya adanya makhluk halus di dalam tubuh Anda. Ya, makhluk halus ini bisa sihir, bisa teluh, bisa santet, atau juga karena perilaku Anda yang negatif gitu. Nah, tanda-tandanya itu adalah ini juga sihir ya, kebanyakan sihir teman-teman ya. Nah, kadang sihir itu masuk ke dalam tubuh kita itu memang bukan untuk kepentingan kita gitu ya, menyakiti kita gitu ya. Contoh ya, misalkan Anda ini makan di warung. Nah, warung itu menggunakan pelarisan. Nah, itu kan sihir toh. Nah, tidak ditujukan khusus kepada diri Anda, tapi khusus umum ya, siapa yang makan di tempat itu gitu. Ya, supaya rasanya enak gitu ya. Supaya ketagihan dan sebagainya. Nah, ini kan juga ada makhluk halusnya. Ya, lah itu bisa kita ketahui ya. Ini pokoknya orang ya yang terkena sihir itu malas ibadah. Ya, malas ibadah, malas mandi. Pokoknya nggak disiplin lah. Ya, kita coba ya. Kita akan jelaskan beberapa tanda bahwasanya orang itu terkena sihir. Yang pertama, ya, ketika Anda terkena sihir, itu biasanya Anda akan sering melihat penampakan, ya. Anda akan sering melihat penampakan, ya. Paham ya penampakan? Ya. Melihat penampakan teman-teman, ya. Entah sekelebatan atau apa, Anda akan sering melihat itu. Kedua, Anda akan sering seperti dilihat gitu loh ya. Ketika Anda mau tidur, itu seperti dilihat banyak orang. Ya bukan orang ya, makhluk halus itu sebenarnya gitu. Pernah kayak gini gambarannya ya. Anda berada di suatu tempat, terus di atas itu banyak orang melihat Anda. Matanya, sorot matanya kepada diri Anda. Nah, itu juga tanda-tanda adanya sihir. Sehingga membuat Anda itu tidak tenang ketika tidur itu. Kenapa? Ya diawasi, dipelototi, dilihat ya. Atau Anda sering mendengar bunyi-bunyian, ya, suara-suara. Ya. Mendengar, itu sebenarnya bukan telinga Anda yang mendengar, tapi batin Anda yang mendengar. Begitu pula penglihatan Anda sekelebatan, itu bukan mata Anda yang melihat, tapi batin Anda yang melihat. Ya, itu tanda-tanda adanya sihir di dalam tubuh Anda. Ya. Nah, terus Anda ini ketika berada di rumah itu tidak betah, pinginnya keluar. Dan ketika di luar rumah Anda pingin pulang ke rumah, ya, jadi dibuat Anda itu bingung. Orang terkena sihir itu memang dibuat bingung, gitu. Dibuat bingung, dibuat stres, dibuat depresi seperti itu. Itu tanda adanya sihir. Terus Anda ini malas mandi. Pokoknya kalau orang terkena sihir itu malas mandi. Kenapa? Karena makhluk yang masuk di dalam tubuh Anda ini kan unsurnya api. Ketika terkena air, nah ini kan berdampak gitu, menjadi lemah gitu. Nah silakan dicek. Kalau Anda malas mandi, sudah positif pada makhluk halus di dalam tubuh Anda. Nah, dan selanjutnya adalah malas ibadah. Nah, malas ibadah. Orang terkena sihir itu pasti malas ibadah. Atau ibadahnya sudah pernah dikerjakan. Ya. Atau ketika Anda sedang ibadah, Anda sering melihat penampakan atau macam-macam, itu akan seperti itu. Ya. Nah, terus juga ada tanda lagi ya, mimpi ya. Jadi ketika Anda mau tidur itu gelisah, ketika tidur selalu mimpi yang menyeramkan, itu juga tanda adanya sihir. Bisa mimpi sekolah, ya, bisa mimpi bekerja ya, di mana Anda sudah pergi dari pekerjaan itu. Ini sihir-sihir berat ini. Kalau Anda mimpi katakanlah bertarung dengan makhluk halus, itu sihir-sihir biasa.
Ya. Nah, ada juga tanda lagi ya, yaitu Anda ketika habis wudhu ya, kalau Anda muslim ya, ketika habis wudhu itu selalu kentut. Habis wudhu kentut atau kencing atau buang air besar ya, yang tidak bisa Anda tahan wis. Nah, dan ketika Anda sholat itu Anda lupa, Anda sholat apa itu lupa ya. Misalkan ya, Anda sholat maghrib, terus Anda baca niatnya sholat subuh, selalu keliru-keliru, itu tanda adanya sihir. Ya, tidak hanya rokaatnya saja yang kadang-kadang lupa, tapi bacaannya juga lupa. Ya, bukan lupa sebenarnya, salah penempatan ini. Harusnya baca niat sholat subuh, dibaca niat sholat duhur. Nah, ini juga tanda adanya sihir. Terus Anda juga sering melihat ya di genteng Anda itu seperti jejak langkah ya, atau seperti pasir dilempar kemerecek. Nah, biasanya juga meledak ya, di atap itu meledak atau di pintu itu meledak, tapi ya tidak ada orangnya. Biasanya yang dengar hanya diri Anda. Itu juga tanda-tanda adanya sihir. Nah, terus was-was, ragu-ragu, tidak pede, ya, itu juga tanda-tanda sihir. Jadi banyak sekali tanda-tanda sihir. Ya, intinya sihir itu ya masuk di dalam tubuh Anda, itu membuat keseimbangan ya di dalam diri Anda itu rusak. Ya. Keseimbang pola pikir Anda itu rusak, keseimbang pola pikir dan batin Anda rusak, sehingga yang muncul hanya apa? Ketakutan-ketakutan. Lah, ketakutan-ketakutan inilah yang akan menghancurkan diri Anda. Ya, jadi teman-teman kami pun Anda harus bisa melawan, Anda harus bisa mengantisipasi ya. Ketika ada tanda-tanda semacam ini, segera lakukan pembersihan. Ya, kalau Anda biarkan terus, wah berbahaya. Ya, Anda tidak akan ibadah, sudah meninggalkan ibadah. Ya, Anda akan sakit-sakitan, ya sudah wis meninggal dunia. Nah, jadi teman-teman kami pun ketika Anda katakanlah memiliki tanda-tanda semacam itu yang saya sampaikan tadi, segera lakukan perbaikan, lawan malas Anda. Ya, kerjakan ibadah, kerjakan tirakat. Ya, lawan kemalasan Anda dan jadikan diri Anda disiplin. Caranya seperti itu. Nah, mumpung ini bulan suci Ramadan, ya, puasa, zikir, wirid, baca kitab suci Anda maksimalkan. Maka saya yakin sihir telus Anda itu akan pergi dari diri Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.